Lempengan Emas adalah sebuah prasasti yang terletak di situs Ratu Boko. Situs yang menampilkan atributnya sebagai tempat berkegiatan atau situs permukiman ini sudah dipergunakan sejak abad ke-8. Dengan luas 25 hektar dan ketinggian 196 meter dari permukaan laut, adalah sebuah istana yang berbenteng. Dengan bukti adanya sisa dinding benteng sebagai struktur pertahanannya, bukan dengan sifat religius seperti Mataram Hindu, Buddha, maupun Islam. Bicara keraton itu universal, karena ya terkait dengan keraton otomatis mengayomi segala sesuatu, termasuk juga agama. Kita tidak tahu waktu itu agamanya apa, tapi yang jelas kalau bicara terkait dengan rentang waktu dari Keraton Boko sendiri, itu belum ada Hindu Buddha apalagi Islam. Semakin maju zaman dan perkembangan teknologi, Ratu Boko kini lebih dikenal dan diketahui dengan budaya Hinduisme dan Buddhisme. Kebanyakan masyarakat mengenal Ratu Boko ini bukanlah situs maupun keraton, melainkan sebuah candi. Kalau kita menggunakan komparasi-komparasi dengan keraton-keraton yang lain, orang Jawa menyebut rajanya itu tidak dengan raja. Kata-kata ratu ini kita tambah dengan awalan K dengan akhiran an, maka dia akan menjadi karatuan atau keraton gitu. Jadi kalau kita menyebut Keraton Boko dan di mana di sana ada Ratu Boko, ya itu setelan gitu. Itu memang setelannya, karena yang yang berwenang di situ pada waktu itu disebut Ratu Boko. Maka tempatnya Karatuan atau Karatuan. Ya, jadi ya itu sudah sepasangannya, karena ratu maka tempatnya keraton. Kalau dato maka tempatnya kedaton. Tempat ini disebut sebagai kubu pertahanan yang terdiri atas tumpukan ratusan batu. Lempeng ini, jadi kronologinya gini. Lempeng ini tadi namanya atau apa ya bahasanya, Om Taki Hum Jaswaha itu proyeksi atau cerminan dari yang namanya Bodhicitta. Bodhicitta itu kitab pertama kali yang muncul di dunia. Nah, dari Bodhicitta ini kemudian diimplementasikan terkait dengan namanya kalau dulu disebutnya Wairocana atau Maha Wairocana. Di setiap tempat atau bangunannya sudah tersebar beberapa lempengan emas di berbagai tempat yang ada di Ratu Boko. Dalam struktur bangunan pendopo itu biasanya diletakkan di salah satu kolom ataupun tiang yang depan sebelah kanan, kemanapun dia menghadapnya. Di candi-candi juga biasanya begitu. Kalau candi yang cuma satu unit itu dia biasanya justru di tengah, pipihnya itu di tengah badan candi itu nanti ada semacam sumuran gitu, nanti di bawahnya taruh pipih. Tetapi ada salah satu lempengan yang menjadi pusat perhatian, karena di lempengan tersebut terdapat sebuah tulisan. Lempengan ini disebut dengan lempengan emas atau prasasti. Kalau penemunya yang jelas kedatangan dari bangsa barat itu baru terjadi ekskavasi terutama ketika zamannya Raffles. Zaman Raffles itu memang banyak situs cagar budaya yang akhirnya diekskavasi sama Raffles, termasuk salah satunya Borobudur. Mantram Hindu yang dikaitkan dengan mitos lempengan emas ini masih menjadi pertanyaan. Adanya kaitan tersebut
benar atau tidak? Bicara Borobudur, yang koneksinya adalah di Borobudur itu ada trilogi juga. Jadi gerbang 3 itu diimplementasikan di Borobudur menjadi trilogi yang notabene adalah dunia sebelum kelahiran, jadi dalam kandungan, kemudian dunia setelah kelahiran, dan dunia setelah kematian. Itu triloginya. Jadi makanya di Boko tadi ada istilah bur itu sebelum di kandungan, masa selama di kandungan, gitu kan. Kemudian keluar di antara itu adalah ufah, masuk ke 5. Nah, 5 ini, gerbang 5 itu diimplementasikan di Borobudur menjadi 5 tingkatan yang ada di Borobudur. Dari mulai kama datu, rupa datu, arupa datu, dan arupa. Nah, makanya di Boko itu ada gerbang 5 itu. Ketika kita sudah memasuki gerbang 5 itu, berarti kita sudah mencapai yang namanya mulai rupa datu, arupa datu, dan arupa. Keberadaan Boko yang berada di atas bukit mensyaratkan adanya mata air dan sistem pengaturan air yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kolam pemandian ini contohnya, yang merupakan peninggalan dari Ratu Boko. Ini artinya memang terkait dengan tetua, dengan bini sepuh ataupun kasepuhan yang melindungi masyarakat. Maka dia disebut dengan kedaton. Kalau Ratu Boko, karena di dalamnya ada Ratu Boko, maka tempatnya disebut dengan Keraton Boko. Itu berkonsekuensi kepada struktur keseluruhan area candi. Sehingga di sana bisa kita melakukan eksplorasi sebagai konsekuensi dari seorang ratu, tempatnya namanya keraton. Wangsa yang membangun Borobudur itu wangsa di zamannya Keraton Boko. Disebut ada istilah Dewata Nawasanga dalam tanda kutip. Karena bicara masalah Nusantara dulu itu tidak seperti yang kita bahwa keraton atau kedatuan itu seperti yang sekarang, guys. Jadi Nusantara zaman dulu itu seorang rajanya itu Situs Ratu Boko lebih dikenal dengan legenda rakyatnya, yaitu Loro Jonggrang. Tak heran jika masyarakat belum banyak yang mengetahui mengenai lempengan emas atau prasasti tersebut. Tapi dengan ratu, ya. Jadi dia punya kewajiban untuk melindungi jagat raya maupun fakta sosial yang hidup di zaman dia. Maka dia disebut ratu. Dengan panjang 12 cm dan lebar 2 cm, lempengan yang berbentuk pipi dengan menggunakan bahasa Jawa kuno ini berisikan tentang pujian untuk Dewa Rudra. Adanya peradaban serta prasasti yang ada di zaman Ratu Boko membuka wawasan kita untuk lebih mengetahui sejarah apa saja yang ada di Ratu Boko, termasuk lempengan emas ini. Prasasti yang tidak semuanya masyarakat tahu akan keberadaannya tersebut.